Welcome to my channel. Selamat menonton dan semoga kalian suka. Rais mengendalikan Harubang lalu menghantamkan tinju raksasanya ke Tom dengan kekuatan maksimum. Meskipun ukurannya kecil, Tom dengan tenang menggunakan pedangnya untuk memblokir pukulan Harubang itu. Rais meminta para prajurit untuk mundur agar bisa terhindar dari bahaya. Rais menggenggam kedua tangannya menjadi palu raksasa, lalu menghantam ke bawah yang menyebabkan gelombang kejut yang luar biasa. Angin kencang menerbangkan banyak prajurit Knight Gentleman. Rais memanfaatkan durasi singkat 10 menit, terus-menerus menyerang tanpa henti untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Dari atas, Sean melihat kekuatan Harubang itu sambil berusaha menyerang dengan sihirnya. Membombardir Harubang. Tetapi tidak meninggalkan satu goresan pun. Melihat Rais sendirian menghadapi pasukan musuh, para ksatria memujinya dengan gembira. Berkat Rais, semangat bertarung mereka menyala lagi. Mang Ho bersorak memuji Rais, lalu ia mengajak semua prajurit untuk ikut menyerang. Di sisi lain, Epi tanpa lelah meninju dan menendang prajurit Knight Gentleman tanpa ampun. Mang Ho tidak kalah, menyerbu penuh semangat dengan senjatanya. Malina dengan senang hati berkata, berkat makanan mereka penuh energi sekarang. Saaki menggunakan gitarnya untuk memberi daya pada sekutu. Semua orang bertarung dengan semangat. Aether menggunakan keterampilan kerajinannya untuk menembak musuh. Malina melemparkan cakram api ke para prajurit. Elektron menyetrum mereka dengan kilat. Macho King memanggil pohon raksasa, melemparkan prajurit ke udara. Di medan perang, semua orang berkoordinasi dengan lancar satu sama lain. Meskipun hanya 7, kekuatan mereka tidak dapat diabaikan. Saaking tenggelam dalam musiknya dan tidak memperhatikan prajurit musuh dari belakang. Ketika ia merasakan niat membunuh, sudah terlambat. Bunyi pukulan terdengar, tetapi yang jatuh adalah musuh dari belakang. Nick telah menyelamatkan Saaking tepat waktu setelah disembuhkan oleh Meo. Nick telah pulih. Dia berkata, serahkan Tom padaku. Kemudian Nick menyerbu seperti angin, mengarah lurus ke Tom. Meskipun cepat dan kuat, pedang Nick masih tidak bisa memberikan efek apa-apa pada Tom. Sambil menyerang, Nick bertanya, mengapa kau berusaha menghancurkan pohon Thousand Day Fruit? Tom dengan tenang menjawab kalau pohon itu merusak Piren. Manusia tidak boleh menerima berkah semacam itu secara gratis. Seharusnya Nick ingat periode itu, saat Piren menjadi sarang pengemis. Nick kembali bertanya apa dia puas jika Piren mati bersama pohon itu. Tom merasa itu lebih baik daripada Piren dikuasai oleh para pengemis. Nick dengan marah membentak kalau kata-kata itu tidak lucu sama sekali. Di sisi Rais, 10 menit telah berlalu. Harubang itu lenyap. Rais jatuh bebas. Semua orang bergegas menangkapnya dengan gembira. Mang Ho berkata mereka hampir menang. Rais juga mengatakan kalau pasukan Knight Gentleman menurun. Sean menyadari mereka berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Tom pun mengatakan kalau mereka tidak punya pilihan selain menyelesaikan situasi ini sekarang. Sean menciptakan bola energi merah, siap melepaskan jurus terakhirnya. Tak lama ledakan keras terdengar. Puluhan orang di dekatnya terlempar ke langit. Sean telah menghancurkan sekutunya sendiri. Malina terkejut saat melihat ini dan tidak mengerti kenapa mereka melakukannya. Ia menggunakan penghalang sihir, mengangkat Tom juga. Dengan enggan Sean berkata untuk sekarang mundur dulu. Dalam situasi ini, melihat musuh mundur dengan mudah, Rais kesal tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba Jerry berteriak, menanyakan bagaimana dengan Margaret. Apa dia juga berbohong pada istrinya? Tom dengan dingin menatap ke bawah. Lalu mengatakan kalau orang yang mencintai perempuan itu adalah Tom yang bodoh, yang melupakan jati dirinya sendiri. Orang bodoh itu tidak ada lagi di dunia ini, dia sudah mati. Setelah itu Tom dan Sean menghilang, membiarkan Jerry berteriak hingga memaki kesal. Sistem mengumumkan, quest tersembunyi selesai. Semua orang menerima notifikasi dan quest yang sulit itu selesai. Sambil memeriksa pemberitahuan, Rais tak sengaja mendengar dua prajurit berbicara tentang Jerry yang mengkhianati Sun Order. Jerry masih menundukkan kepalanya. Rais mengatakan kalau dialah orang yang menyelamatkannya saat dia diculik oleh Knight Gentleman. Lalu ia lanjut bertanya kenapa mereka menculiknya kalau dia itu mata-mata mereka. Jerry menjawab kalau itu karena ia ingin berhenti jadi mata-mata mereka. Ia benar-benar malu karena bertemu dengan rekannya seperti ini. Dan mereka memutuskan untuk membunuhnya sekarang karena ia sudah tidak berguna. Nick melemparkan belati ke Jerry dan seorang prajurit yang kesal berteriak. Seharusnya dari awal dia tidak mengkhianati mereka.
Nick mendekat dan mengatakan kalau dia pasti melakukannya karena untuk mendapatkan uang untuk membeli obat ibunya yang sakit. Ia tahu situasi Jerry, tapi karena keputusannya itu, banyak rekan mereka yang kehilangan nyawa. Dia sendirilah yang memilih untuk berkhianat dan meminta bertanggung jawab atas perbuatannya. Jerry menatap belati itu dan meminta tolong pada kapten sampaikan pada yang lain kalau ia akan memohon maaf dengan nyawanya. Pria itu pun mengambil belatinya dan mengarahkan ke dirinya sendiri. Tetapi Nick menghalanginya dan melempar belati itu hingga terbang jauh. Lalu berteriak kalau Jerry tidak bisa melarikan diri dengan kematian. Meminta pria itu hidup dan balas mereka. Lakukan hingga akhir. Setelah mendengar itu Jerry pun menangis penuh penyesalan. Sistem mengumumkan, quest melawan Night Gentleman selesai. Hadiah tambahan akan diberikan kepada Rais. Periksa inventori Anda. Mang Ho dengan bersemangat bertanya, apa yang dia dapatkan? Rais membuka inventori. Ia juga sangat bersemangat untuk melihat apa yang akan didapatkan. Pertama adalah Frost Armor, meningkatkan pertahanan, kesehatan, dan atribut es. Selanjutnya adalah sarung tangan, meningkatkan pertahanan, kelincahan, dan atribut es. Rais sekarang memiliki 3 bagian dari set itu. Ia senang karena sekarang sudah mengumpulkan 3 bagian. Malina berseru kalau itu sangat keren. Macho King pun memuji Rais yang luar biasa. Sementara Epi bertanya apa ada bahan masakan yang keluar. Aether kalau ia pernah membuat item yang cocok dengan mereka. Ia akan memberikannya untuk Rais sebagai tanpa ragu. Rais segera mengenakan peralatan baru yang ia terima. Item itu meningkatkan penampilannya. Rais dengan senang hati berterima kasih kepada Aether dan memuji skill pria itu yang semakin bertambah hebat. Aether mengacungkan jempolnya karena merasa itu cocok untuk Rais, jadi meminta pria itu untuk memakainya. Mang Ho mengatakan Night Gentleman menghilang dan mereka sudah mengambil itemnya, jadi seharusnya quest Piren sudah berakhir. Kemenangan membuat semua orang senang, meskipun banyak kejutan. Hal yang paling mengejutkan adalah Tom menjadi pemimpin Night Gentleman. Meskipun dengan banyak pengorbanan, pada akhirnya pertempuran disimpulkan berkat perjuangan gagah berani semua orang. Para ksatria mengumumkan, kami dan Red Sun telah mengalahkan Night Gentleman yang mengontrol Piren. Dalam pertempuran, banyak yang mengalami kehilangan dan kesedihan atas teman. Beberapa harus menghadapi rasa sakit karena pengkhianatan dan ada yang berduka karena kehilangan pasangannya. Kegelapan di Piren telah dihilangkan, dan masyarakat harus bisa mengumpulkan kekuatan mereka dan bangkit kembali. Sistem mengumumkan, quest tersembunyi selesai. Rais pun mendapatkan Fruit of the Gods. Rais kagum dengan keindahannya yang berkilauan. Itu adalah buah ilahi yang mengandung sedikit roh dari pohon Thousand Day Fruit. Ia memiliki kekuatan untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Rais dan Meo sangat ingin tahu tentang kemampuan ajaib buah ilahi untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak menunggu lebih lama, Rais segera menggigitnya. Hanya satu gigitan membuatnya sangat bersemangat. Ekspresinya yang gembira menunjukkan itu luar biasa segar. Sarinya sangat menyegarkan dan melimpah. Rais menggigitnya sekali lagi. Melihat itu, Meo juga ingin mencobanya. Ia pun terus menggosok pipi Rais dengan cakarnya. Memohon untuk memakannya. Rais berkata, Meo juga mau makan. Setelah mencobanya, bahkan Meo tidak bisa menahan rasa lezatnya. Rais tidak tahu apa rasa buah ini. Tapi sarinya yang terasa menyegarkan dan manis meledak di mulutnya. Tiba-tiba muncul notifikasi yang memberitahukan kalau Rais sudah memakan buah ilah. Kekuatan para dewa mengalir ke dalam tubuh Rais. Setelah itu tubuhnya dikelilingi oleh cahaya keemasan yang membuat Rais dan Meo terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi karena selanjutnya ia melihat kembang api disertai logo Intube. Sistem kembali memberitahukan kalau Rais sedang menggunakan kekuatan para dewa. Penghalang yang membatasi kedua dunia telah menghilang. Sekarang siapapun bisa merilis video permainan mereka. Memperkenalkan benua Azelan kepada dunia nyata lewat channel Intube pemain. Sistem pun bertanya apakah Rais ingin menghubungkan akun Intube-nya dan mengunggah video. Tanpa pikir panjang lagi Rais pun mengklik iya. Suara sistem pun kembali terdengar yang memberitahukan, lewat kekuatan para dewa, Rais telah membuka unggahan Intube. Sekarang semua video permainan bisa dibagikan di web. Peristiwa ini membantu Ariel dikenal melalui media. Artikel dan komentar terus-menerus diposting. Semua orang ramai membicarakan tentang Rais. Artikel tentang dia menerima jutaan view. Forum Ariel juga mengumpulkan pencapaian Rais. Pembaca menebak dia bukan orang biasa. Hanya dalam satu acara,
Rais menjadi orang paling terkenal. Rais kini tahu kalau sekarang semua video bisa diunggah di Intube. Ia bersyukur karena sudah membuat channel sebelumnya. Ia membuka profilnya, lalu terkejut karena mendapatkan banyak notifikasi. Ia berpikir ini terjadi mungkin karena kue Spiren sudah selesai, tapi ini sangat banyak. Ia sampai terkejut karena ada hadiah yang belum ia buka, yang ternyata minat Michelin telah meningkat. Rais menerima peternakan 2 dimensi. Ia terkejut dan senang saat membaca ini. Karena akhirnya ia bisa memiliki peternakan. Malam itu, di sebuah gang, sebuah mobil berhenti di dekat sebuah rumah. Pria yang telah membantu Mirai keluar memegang dokumen, tampak memiliki urusan penting. Dia meninggalkan dokumen di mobil lalu menelepon. Di rumah Tuan Jung, ia masih merawat Jeong. Anak itu lebih baik meskipun masih pilek dan sakit kepala. Tuan Jung dengan lembut berkata, makan bubur lalu minum obat dan kau akan sembuh. Jeong bergumam kalau ia benci obat, tapi buburnya enak jadi ia menyukainya. Tuan Jung tersenyum, tapi perhatiannya teralih saat ia menerima telepon. Ia pergi keluar untuk menerimanya. Dengan ekspresi serius, di ujung sana adalah Kang Il-yong, pria yang telah memberikan kartunya. Dia berkata dia telah menemukan petunjuk soal hal yang Tuan Jung tanyakan. Pria itu terkejut setelah mendengar kabarnya, ia sampai bertanya apa Il-yong serius. Yang dijawab pria itu iya, dia akan secepat mungkin menghubungi Tuan Jung lagi. Setelah telepon itu, Tuan Jung tampak memegang kepalanya. Ia kembali masuk ke dalam dan melihat anak itu tengah makan bubur. Pagi berikutnya di restoran, Tuan Jung mengatakan semuanya pada Li Rim. Pria itu pun terkejut sampai refleks berteriak. Tuan Jung langsung menyuruh Li Rim agar mengecilkan suaranya agar Jeong tidak dengar. Li Rim mengatakan kalau pemilik mencari ayahnya Jeong. Pria tua itu membenarkannya dan semua ini berkat kerja keras Kang Il-yong. Ia mulai mengkhawatirkannya karena mereka tidak bisa merawat anak ini selamanya. Li Rim meskipun bertanya bagaimana tentang ayah Jeong. Kenapa pria itu menelantarkan putranya sendiri? Tuan Jung menggelengkan kepalanya karena ia juga tidak tahu alasannya. Ia akan memberitahu Li Rim jika sudah tahu pasti. Meskipun mereka menemukan ayahnya, ia masih khawatir karena tidak tahu orang seperti apa pria itu. Mendengar hal ini Li Rim setuju karena ia pun berpikiran hal yang sama. Adegan berganti ke rumah yang ditemukan Il-yong. Ia keluar dari mobil dan berdiri di pintu dengan ekspresi muram. Melihat ke dalam melalui jendela, ia melihat sepasang kekasih menonton TV dengan penuh kasih sayang. Menurut informasi yang dikumpulkan, pria di dalamnya adalah Du Songde, 32 tahun, tinggal dengan seorang gadis bernama Lee Myeon. Dia adalah pecandu judi, jadi dia telah meninggalkan putranya dan melarikan diri. Tanpa ragu, Il-yong mengetuk pintu dengan keras. Terganggu, Songde membukanya dengan suasana hati kesal, lalu berteriak, "Siapa kau datang selarut ini?" Il-yong dengan sopan berkata, "Tolong bantu saya memindahkan mobil Anda sedikit." Menyadari itu miliknya, dia dengan enggan keluar dan langsung dipukul. Songde memegangi wajahnya yang sakit, dia mendengar Il-yong dengan tegas bertanya, "Apa kau Du Songde, kan?" Ketakutan oleh sikapnya, dia bertanya siapa dia. Sambil mengepalkan tangannya, Il-yong menjawab kalau ia pria yang akan membawanya kembali kepada putranya. Setelah mengetahui semuanya, gadis itu pun berteriak kesal. Gadis itu bertanya kepada Il-yang karena pria itu ada bersamanya bagaimana dengan anaknya, apakah aman dan ada orang yang merawatnya. Il-yong menceritakan kalau anak itu pergi ke restoran sebelah dan meminta tolong. Sejak saat itu, pemilik restoranlah yang merawatnya. Mendengar ini membuat gadis itu semakin kesal dan memaki pria yang sudah membohonginya itu. Il-yong menarik baju pria itu karena merasa sang gadis sudah memahami situasinya. Jadi ia akan membawanya. Gadis itu menahannya dan mengatakan kalau ia tidak peduli Il-yong mau membawanya pergi. Tapi ia juga korban di sini. Dia mempertaruhkan semua uang yang ia punya dan belum lama ini, dia bahkan menjual antingnya. Ia tidak akan melaporkannya sebagai orang hilang. Tapi ia akan melaporkannya ke polisi agar mereka bisa menangkapnya. Il-yong pun memberitahu setelah mereka menyelesaikan masalah saat ini, dia akan membantu menyelesaikan masalah gadis itu juga. Gadis itu pun setuju dan mengusir pria yang sudah membohonginya itu. Songde berusaha meminta tolong tapi tentunya gadis itu tidak mau dan mengancamnya agar tidak pernah lagi muncul di hadapannya. Di jalan, Il-yong dengan tegas berkata, "Apakah kau tahu kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi ayah? Jika kau tidak merawat anakmu, mengapa berjuang untuk hak asuh?" Dia hanya bisa menundukkan kepalanya, lalu mengatakan karena ia tidak akan bisa memberikan uang tunjangan anak. Tepat setelah jawaban yang tidak bertanggung jawab itu.
Dia menerima pukulan keras dari Ilyong. Dia kembali bertanya, "Di mana mantan istrimu?" Tetapi Song De hanya memegangi kepalanya, berusaha menghindari pertanyaan itu. Tapi Ilyong tidak menahan diri, mengacungkan tinjunya untuk mengancam, tidak mau menjawab. Ketakutan oleh ancaman itu, dia mengatakan kalau mantan istri meninggal dalam kecelakaan. Ilyong dengan tegas berkata kalau anak itu tidak mengatakan hal itu. Song De merasa tidak ada yang bagus kalau anaknya tahu. Ia juga terkejut karena dia meninggal tidak lama setelah mereka bercerai. Ilyong pun bertanya jika seseorang ingin merawat Jae-yong, apa dia akan menyerahkan hak asuhnya. Song De pun menjawab ia tanpa pikir panjang. Karena hal itu pula Ilyong kembali memukulnya. Ia kesal karena bertemu ayah macam ini. Song De meringis kesakitan, ia tidak mengerti kenapa dia memukulnya. Kalau ia menjawab tidak pun, pria itu pasti akan tetap memukulnya. Kesal karena dipukul terus, Song De berusaha kabur saat mobilnya berhenti. Menyadari hal ini, Ilyong dengan nada tegas menyuruh pria itu untuk memakai sabuk pengamannya. Kalau tidak ia akan memasangnya di leher pria itu. Karena takut, Song De pun mengurungkan niatnya itu. Pagi berikutnya di restoran, semua orang datang lebih awal dan bersemangat. Jae-yong telah pulih dan dalam suasana hati yang ceria. Melihatnya ceria, Lee Rim dan Tuan Jung juga merasa lega. Tuan Jung bertanya, "Belum ada yang sarapan, kan?" Lee Rim dengan bersemangat menjawab, "Ya, saya datang lebih awal untuk sarapan bersama, saya akan bersiap sekarang." Tuan Jung berbalik berkata kepada Jae-yong agar mereka siapkan piring dan alat makannya. Jae-yong dengan senang hati menjawab, "Baik." Lalu masuk untuk menyiapkan barang-barang untuk sarapan. Tepat saat Jae-yong masuk, Ilyong tiba bersama ayah Jae-yong. Di bawah ancaman, dia hanya bisa menundukkan kepalanya, tidak berani melarikan diri lagi. Di dapur, Jae-yong masih dengan polos menyiapkan makanan, tidak tahu ayahnya hadir. Lee Rim keluar untuk menyambut mereka dan terkejut melihat pria di belakang Ilyong. Ia bertanya, "Orang yang di belakangmu itu?" Sebelum ia selesai, suara piring jatuh datang dari belakang. Melihat ke belakang, Jae-yong berdiri diam, menatap ayahnya. Suaranya bergetar, "Ayah." Sang ayah tidak berani menatap putranya, hanya dengan canggung menggaruk kepalanya, menanggapi. Meskipun dipanggil, anak itu masih berdiri beku, tidak responsif. Dia dengan panik berlari, memeluk Lee Rim erat-erat. Seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Tidak tahu apa yang dialami anak itu hingga takut pada ayahnya sendiri seperti itu, tetapi hanya dari reaksinya yang membuat anak takut pada kerabat, dia pasti menanggung hal-hal mengerikan. Lee Rim khawatir dan bertanya-tanya apa yang sudah dia lakukan pada anak ini. Sang ayah mengulurkan tangan memanggil, "Jae-yong, bicaralah dengan ayah sebentar." Tetapi anak itu hanya memeluk Lee Rim lebih erat dengan mata tertutup. Tuan Jung tidak tahan, menghentikan tangan sang ayah, meminta pria itu berhenti karena Jae-yong tidak menyukainya. Song De tidak mengerti karena ia hanya menyentuh anaknya sendiri. Dengan kasar ia melepaskan tangan pria tua itu darinya. Tuan Jung memperingatkan jika dia tetap seperti ini, ia harus menghentikannya. Song De tidak peduli dan berusaha mendekati anaknya dengan berteriak kalau ia ini ayahnya. Lalu memerintahkan Jae-yong untuk mendekat. Ilyong tanpa basa-basi meninju perut Song De, membuat pria itu berlutut menahan rasa sakit. Ilyong sadar kalau tadi, Tuan Jung hendak memukulnya. Kalau orang ini dipukul oleh Tuan Jung, mungkin dia akan terluka parah. Ia sudah menduga, dia itu orang dari dunianya. Dia terlihat mirip dengannya juga. Orang yang menguasai dunia bawah Chuncheon, Lim Kang-bek. Ia sadar sulit menanyakan hal itu di situasi seperti ini, jadi ia memutuskan untuk menanyakan hal itu nanti. Ia bertanya apakah nama anak itu adalah Jae-yong, yang dibenarkan oleh Lee Rim. Pria itu pun bertanya pada Jae-yong, apakah anak itu lebih suka dengan ayahnya atau kakek. Anak itu tampak ketakutan tapi Lee Rim mengeluk kepalanya dan mengatakan agar anak itu tidak perlu ragu. Karena ia dan kakek akan melindunginya, jadi anak itu bisa katakan dengan jujur. Anak itu pun mengangguk, tetapi sebelum menjawab Song De berteriak karena yakin sang anak akan lebih memilihnya. Namun, ucapannya dipotong saat sang anak menjawab kakek. Song De terkejut dan merasa kalau anak itu tidak tahu diri. Jae-yong berteriak dengan lantang kalau ia lebih suka tinggal bersama kakek dan ia membenci ayahnya. Karena sang ayah akan memukulnya dan ibunya setiap hari. Para tetangga mengatakan padanya kalau ibu kabur gara-gara ayah. Ia sangat kelaparan dan hampir mati karenanya. Pada akhirnya Jae-yong tidak bisa lagi menahan emosinya. Ia pun menangis.
Liri mengatakan begitu banyaknya anak ini tersiksa dan ketakutan. Ia mengatakan kepada ayah anak itu, hanya karena seseorang melahirkan anaknya, tidak berarti dia adalah orang tua yang sebenarnya. Orang tua yang sebenarnya adalah orang tua yang memberikan perhatian dan cintanya untuk anak mereka. Hanya melahirkannya dan tidak memberikan perhatian, tidak pantas disebut orang tua. Liri mengatakannya sambil berteriak hingga membuat Tuan Jung dan Ilyong terkejut karena tidak pernah melihat pemuda itu seperti ini. Dengan nada tegas Liri mengatakan agar pria itu jangan pernah muncul lagi di hadapan Jae-yong. Song De terdiam setelah mendengar semuanya. Ilyong menghampiri anak itu dan berkata, "Paman membawa ayahmu ke sini karena paman ingin bertanya apa pendapatmu dulu. Tapi maaf ya paman malah membuatmu merasa takut." Anak itu menggelengkan kepalanya tanpa mengatakan apapun. Lalu Ilyong bertanya apakah tidak masalah jika ia membawa ayahnya pergi, yang langsung dijawab Jae-yong iya. Pria itu pun menarik Song De lalu mengatakan pada Tuan Jung kalau ia akan mengurus sisanya. Ia hanya akan bertanya kepadanya soal dokumen jika mereka membutuhkannya, jadi ia berharap kerjasamanya. "Baiklah," ucap Tuan Jung. Keduanya pun pergi meninggalkan ketiganya di dalam restoran. Liri melirik anak itu dan berpikir kalau usia segini seharusnya anak itu bersenang-senang tanpa merasa khawatir. Tak lama perut anak itu berbunyi membuat seisi ruangan tertawa. Tuan Jung dengan riang berkata pasti Jae-yong lapar karena habis menangis. Liri mengajak mereka makan agar bersemangat lagi. Liri masuk ke dapur untuk menyiapkan tumis cumi kimchi dan daging. Dalam sekejap, sepiring makanan harum sudah siap. Keduanya melihat hidangan aromatik itu dengan gembira. Ini adalah osam bulgogi yang ternyata belum pernah dicoba oleh Jae-yong. Lirim tersenyum dan memberitahu kalau ia memasaknya tidak terlalu pedas agar Jae-yong bisa memakannya. Jae-yong mengatakan kalau ia juga suka makanan pedas, tapi Tuan Jung menasehati kalau terlalu pedas nanti akan sakit perut. Ketiganya pun makan bersama. Tuan Jung dan Lirim tersenyum melihat anak itu makan dengan lahap. Kasih sayang dari kakak dan kakeknya lebih besar dari hubungan darah. Setelah kesulitan, kini Jae-yong telah menemukan rumah yang sebenarnya. Melihat keduanya bahagia bersama, Tuan Jung tersenyum bahagia. Hidupnya yang sepi telah berubah sejak bertemu cucu-cucu ini. Meskipun tidak ada hubungan darah, mereka telah menjadi keluarga. Kebahagiaan ini adalah mimpi yang selalu ia dambakan. Saat ini, semuanya sangat baik. Sudah waktunya untuk melakukan hal-hal yang lebih menyenangkan dalam hidup. Sudah waktunya ia menikmati hidup yang hangat dan bahagia. Di rumah, setelah mandi, Liri menerima pemberitahuan. Intyu penuh dengan video Meo. Video Meo dan Rai sedang tren. Lirim terkejut melihat pertumbuhan view video yang gila. Hanya setelah 1 hari, mencapai 700.000 view. Berkat itu, ia menghasilkan banyak uang. Lirim tidak percaya bisa menghasilkan uang yang sangat banyak. Ia menerima pesan baru, itu dari Dongwook. Dalam pesan itu, Dongwook dengan senang hati menulis, "Lirim, aku menonton video itu dari awal, tapi rasanya tetap luar biasa." Dongwook juga memberitahukan mengenai produksi lagunya yang berjalan dengan lancar. Setelah penerbit memutuskan beberapa hal, sepertinya lagunya akan rilis secepatnya. Ini berkat Lirim. Ia punya firasat yang bagus soal lagu ini. Jika lagu ini sukses, ia akan mentraktirnya. Lirim merasa bangga karena akhirnya Dongwook akan debut sebagai penyanyi. Berbicara mengenai penerbit, ia teringat kartu nama yang diberikan Sola. Ia pun mengirimkan pesan yang sangat misterius pada seseorang. Kembali ke Ril, tempat pertama yang dikunjungi Rais adalah peternakannya. Ini adalah tempat yang dikelola oleh NPC Macbeth. Setelah quest Piren, Rais dihadiahi peternakan di ruang dimensi lain, dengan portal untuk akses yang mudah. Dengan peternakan yang lengkap, kini Rais bisa dengan bebas menggunakan bahan-bahannya. Bahkan saat logout, NPC Macbeth secara otomatis mengelola semuanya. Memeriksa penyimpanan, berkat peternakan itu Rais telah mengumpulkan banyak bahan. Tiba-tiba Meo dan Pepe datang sambil berlari, memegang keranjang telur, memanggil dengan gembira. Keduanya dengan semangat mengangkat telur ayam yang baru dipanen. Melihat antusiasme mereka, Rais juga merasa sangat senang. Ia senang mereka menikmati kehidupan pertanian. Dengan bahan-bahan lengkap di sini, kelompok Meo tidak perlu lagi mengambil risiko mencari makanan. Tiba-tiba NPC Macbeth bertanya kepada Rais, "Kau seorang chef kan?" Rais dengan cepat menjawab, "Ya, benar." Macbeth memberitahukan kalau ada lomba memasak Beatrice. Lalu bertanya apa dia juga akan mengikutinya. Rais yang terkejut pun balik bertanya mengenai lomba itu.
Macbeth menjelaskan, ini adalah lomba yang diselenggarakan oleh Count Beatrix di Lubarton. Macbeth mendengar dari banyak gosip yang beredar kalau Rais ini chef yang hebat, jadi ia menyarankan untuk mengikuti lomba itu. Rais yang tertarik pun mengatakan kalau sepertinya menyenangkan. Ia pun berterima kasih karena sudah memberitahunya. Ia segera berpamitan untuk pergi ke tempat kompetisi. Lomba itu mengingatkan Rais pada masa mudanya. Itu juga kontes pertama yang ia ikuti dan untungnya menang. Meskipun khawatir, itu adalah pengalaman yang menarik, memberikan Rais kepercayaan diri dan pengalaman. Di area tempat lomba diadakan banyak penjaga NPC berjaga ketat, ribuan orang berbaris menunggu untuk masuk, dengan ramai mendiskusikan turnamen. Penjaga NPC sangat waspada, terus-menerus memindai sekitar. Tiba-tiba seorang NPC tersentak, mata lebar ketika melihat Rais di sebelah kiri. Dia berteriak memanggil Rais. Pria itu pergi untuk menyambutnya. Tidak sadar ia menerima ribuan pandangan dari kerumunan. Semua orang ramai bertanya-tanya siapa dia hingga NPC itu memperhatikannya. Tiba-tiba seseorang berteriak dengan gembira, "Itu Rais!" Itu dia. Menyadari itu Rais, para penggemar yang hiruk-pikuk bergegas seperti gelombang pasang. Semua orang ingin berfoto dan mengobrol dengan Rais. Tim keamanan harus bekerja keras menahan kerumunan agar Rais bisa masuk dengan selamat. Dua penjaga menangkis kerumunan sambil mendoakan Rais sukses. Rais melangkah masuk koloseum, meninggalkan sorakan penggemar di luar. Melangkah ke dalam, Rais sangat bersemangat. Tempat ini besar dan megah. Setelah kekaguman awal, Rais berjalan-jalan mengamati. Sebuah suara memandu kontestan ke panggung dengan kompor memasak yang sudah disiapkan. Rais mengenali wajah yang akrab fokus memasak. Itu adalah gadis berambut merah yang pernah makan di restorannya. Melihat Rais, dia dengan senang hati menyambutnya. Penasaran dengan hidangannya, Rais pergi untuk menyambutnya. Saat ini kontes belum dimulai. Jadi hanya dua yang berada di koloseum besar itu. Gadis itu sedang membuat makanan pembuka untuk menghabiskan waktu sambil menunggu. Rais dengan penasaran bertanya apa yang dia buat. Itu terlihat sangat menarik. Dia berkata, "Hanya membuat camilan karena aku bosan menunggu, tunggu sebentar dan aku akan membiarkanmu mencobanya." Undangan itu membuat Rais sangat ingin mencicipi masakannya. Panci itu seolah berisi karamel emas yang meleleh bersama. Ketika karamel mengental, dia menuangkannya lalu menggunakan benda bulat untuk meratakannya menjadi permen bulat tipis. Mereka terlihat sangat menarik. Dia memberikan beberapa kepada Rais. Rais dengan hangat berkata, "Terima kasih, ini terlihat luar biasa." Rais menggigitnya. Permen yang renyah itu hancur seketika, dengan cepat meleleh. Itu menyebarkan rasa manis di seluruh mulutnya. Rais ingat rasa ini penuh dengan kenangan masa kecil. Rasa manis yang ringan dan renyah meleleh saat dikunyah. Ia sudah lama tidak makan ini. Itu mengingatkannya pada permainan masa kecil yang menyenangkan. Ia tidak menyangka bisa mencicipinya di game. Melihat kegembiraan Rais, gadis itu dengan menyesal berkata, "Sayang sekali tidak ada cetakan untuk membentuknya, jika ada, itu akan lebih menarik." Rais memberitahukan kalau ia punya teman alkemis. Ia akan memintanya membuatkan cetakan untuknya. Gadis itu senang dan meminta untuk diskusikan lebih lanjut nanti setelah lomba. Gadis itu dengan antusias berkata, saat kecil ia suka sekali membuat permen ini, tidak ingat berapa banyak panci yang ia bakar. Tiba-tiba langkah kaki pelan datang dari belakang. Rais menoleh ke belakang dan terkejut melihat Raja Masakan Korea masuk. Tetapi kali ini dia memiliki ketenangan yang tenang, sangat berbeda dari sebelumnya. Dia lebih tenang, tidak lagi keras dan sombong. Sepertinya kekalahan sebelumnya telah mengubahnya sepenuhnya. Jika dia bisa menurunkan egonya, menghilangkan kesombongan, dia akan menjadi chef yang berbakat. Memperhatikan Rais, dia mendekatinya. Rais sedikit was-was, tidak yakin apa yang dia mau kali ini. Tetapi saat datang di depan Rais, dia membungkuk, meminta maaf dengan tulus. Ia mengaku terpaku pada harga dirinya dan bertindak arogan. Ia dengan tulus meminta maaf. Ia telah menghabiskan waktu untuk merenungkan diri sendiri dan berlatih keras. Ia ingin belajar dari dasar lagi. Ia rasa Rais tidak akan memaafkannya begitu saja karena ia tiba-tiba meminta maaf. Tapi ia tidak tahu kapan ia bisa bertemu dengannya lagi dan tidak ingin Rais merasa tidak nyaman karena sesuatu yang ia lakukan. Ia sebenarnya ingin meminta maaf secara langsung, tapi ia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk melakukan itu. Setelah mengatakan itu, Raja Masakan Korea alias Daewon pun pergi.
Rais mengucapkan terima kasih. Hal ini membuat wajah pria itu memerah ingin menangis karena terharu. Ia mengepalkan tangannya dan berpikir jika ia jadi dirinya, ia tidak akan memaafkannya dengan mudah. Namun dia tidak berani berbalik, hanya berterima kasih lalu berjalan pergi. Rais tersenyum, tahu kebencian telah larut. Tidak mengerti, chef gadis itu dengan penasaran bertanya, apakah dia membuat kesalahan besar? Rais tertawa. Tidak seserius itu. Gadis itu memanggil Raja Masakan Korea untuk mengambil dalgonanya juga. Pria itu terkejut bukan main dan berteriak tidak percaya kalau gadis itu bisa melihat nickname-nya karena seingatnya ia sudah menyembunyikannya. Ia merinding saat mengetahui kalau nickname pesertanya dapat dilihat dari jendela status. Gadis itu menenangkan dengan mengatakan kalau nickname-nya itu keren jadi memintanya untuk tidak khawatir. Rais tersenyum saat melihat interaksi mereka berdua. Ia menoleh ke belakang saat ada seseorang yang memanggilnya. Itu adalah prajurit yang dikenal Rais. Dia datang, menepuk bahu Rais dan memujinya. Kisahnya bahkan sudah tersebar hingga wilayah ini. Ia sangat menantikan hari ini, tapi tak lama ia pergi karena ada hal yang harus ia urus. Sudah waktunya untuk memulai. Di bawah Koloseum, para chef berdiri berbaris rapi. Pejabat itu mengumumkan, terima kasih sudah menunggu. Sekarang kontes resmi dimulai. Setelah pengumuman, para chef menjadi bersemangat, ingin bersaing. Mereka ingin memenangkan hadiah yang menarik. Rais melihat sekeliling tetapi tidak melihat Mountain Sun. Di area juri, Rais terkejut melihat Epi. Melihat Rais, Epi Cure mengangguk memberi salam. Dua juri lainnya adalah wajah yang tidak dikenal tetapi pastinya pakar kuliner. Dari atas, sebuah suara terdengar, orang itu berterima kasih pada semua yang telah berpartisipasi dalam kontes memasak yang telah ia siapkan. Orang yang muncul sangat mengejutkan Rais. Itu adalah Count Beatrix tetapi dia terlihat persis seperti Tuan Jung Myung. Penampilannya membuat penonton Koloseum sangat gembira, bersorak keras. Prajurit Rock menjelaskan kontes memiliki 4 babak. Untuk memastikan keadilan, bantuan luar tidak diizinkan selama kompetisi. Semua bahan segar telah disiapkan. Kontestan hanya bisa menggunakan bahan yang disediakan. Pelanggar akan didiskualifikasi. Babak 1 menggunakan bahan ikan yang sudah disiapkan. Bahan diambil berdasarkan siapa cepat dia dapat. Panggilan mulai berdering. Para chef buru-buru berlari untuk mendapatkan bahan. Semua orang menginginkan ikan terbaik dan tersegar. Dengan hanya 2 dari setiap ikan, mereka harus datang lebih awal untuk memilih yang lebih mudah. Semua orang berusaha keras untuk berlari cepat. Tiba-tiba seseorang melesat, menyebabkan orang lain terkejut. Itu adalah Rais dengan perlengkapan supernya. Kecepatannya tak terhentikan. Dengan satu lompatan, Rais melesat memimpin. Para chef hanya bisa ternganga kaget. Mereka telah berusaha sebaik mungkin tetapi masih jauh tertinggal. Chef gadis itu juga dengan tenang berjalan lewat. Dia melihat Rais memilih ikan guguri, bukan ikan mudah seperti salmon atau tuna. Rais memilih ikan guguri, ikan yang sulit ditangani dengan banyak lemak licin dan ukurannya kecil. Pilihannya pada ikan yang sulit membuat yang lain bersemangat karena mereka bisa memilih yang lebih mudah. Anehnya, Raja Masakan Korea juga memilih ikan ini. Itu menunjukkan kepercayaan dirinya pada keahliannya. Mungkin setelah kegagalannya di masa lalu, dia telah berlatih secara ekstensif untuk mengasah tekniknya. Ketika semua orang telah memilih dan berdiri di stasiun mereka, pejabat itu mengatakan kalau ia akan mengumumkan kontestan yang tereliminasi di babak 1. Pengumuman itu menyebabkan kegemparan di antara semua orang. Mereka tidak tahu siapa yang akan dieliminasi atau mengapa. Pejabat itu membacakan daftar 8 eliminasi. Mereka yang disebutkan segera protes. Pejabat itu menjelaskan, tujuan babak 1 adalah untuk menguji keterampilan observasi bahan. Mereka memilih ikan dengan kesegaran yang buruk, tidak memenuhi standar makanan. Oleh karena itu mereka tereliminasi. Count itu menyetujui untuk menyingkirkan yang lebih lemah. Dia berkata, pengecekan bahan adalah keterampilan dasar seorang chef. Meskipun ada ketidakpuasan, mereka yang tersingkir harus pergi. Mereka hanya peduli pada keuntungan langsung tanpa memikirkan konsekuensinya. Raja Masakan harus mengakui Rais sangat cakap. Dia telah memahami tujuan sebenarnya dalam memilih ikan. Memeriksa bahan adalah keterampilan chef yang harus dimiliki. Sebagai chef yang menyiapkan makanan untuk orang lain, memeriksa bahan sangat penting. Memastikan kualitas tinggi dan kesegaran bahan sangat diperlukan.
Untuk memberikan makanan yang aman dan lezat kepada pengunjung, bersikap longgar tentang pekerjaan ini membuat seseorang tidak layak sebagai chef. Saat melihat ikan, Rais telah memperhatikan mereka sama sekali tidak segar. Kebanyakan peserta dari lomba ini adalah chef. Jika mereka menggunakan keterampilan mereka, seharusnya langsung memahami tujuan sebenarnya dari babak ini. Itu adalah tugas untuk menyaring orang-orang yang dapat membedakan bahan dengan kemampuannya sendiri, tanpa mengandalkan skill mereka. Beberapa chef yang beruntung lolos karena memilih belakangan. Rais sendiri terlambat berlari karena ia kaget. Banyaknya kejutan kontes membuat Rais perlu lebih waspada. Yang lebih menarik perhatian Rais adalah count yang menyerupai pemilik restoran. Tidak jelas apa yang terjadi di sini sekarang. Babak 1 berakhir dengan 8 kontestan maju. Babak 2 dimulai segera setelahnya. Ini adalah babak tim. Sebuah kotak undian dibawa keluar. Mereka yang maju akan mengundi untuk menentukan tim mereka. Prajurit itu menjelaskan, kotak itu memiliki 8 batu dari 2 warna berbeda. 8 orang akan dibagi menjadi 2 tim berdasarkan warna batu. Para kontestan maju satu persatu untuk mengundi. Ketika giliran Rais, semua orang bersemangat. Berada di tim yang sama dengan Rais adalah keuntungan besar. Semua mata fokus pada kotak, menunggu untuk melihat batu warna apa yang akan ditarik Rais. Akhirnya Rais mendapat putih. Chef gadis itu tersenyum puas. Selain itu ada juga raja masakan Korea yang canggung, yang terkuat semua ada di tim Rais. Di sisi lain, tim lain cukup sedih. Mereka tahu peluang mereka untuk menang sangat rendah. Meskipun suasana hati tim lain kacau, pejabat itu tetap mengumumkan isi babak 2. Anggota tim harus bekerja sama dalam urutan yang sudah ditentukan untuk membuat hidangan. Nomor 1 bertanggung jawab untuk memilih 10 bahan dari pentri, jadi pilihlah dengan sangat cermat. Rais mendapat posisi 4, sementara nomor 1 yang menjadi posisi sangat penting jatuh ke pria dengan baju merahnya. Rais berencana untuk mendiskusikan pilihan bahan dan hidangan, tetapi tiba-tiba ada sebuah pengumuman, tidak boleh berbicara selama pemilihan bahan. Ikon bisu segera diaktifkan. Sekarang tidak dapat berkomunikasi, hanya bisa berharap nomor 1 memilih bahan yang bagus. Prajurit itu menyuruh pemilih bahan untuk segera pergi ke dapur. Pria bernama Tesge itu tidak dapat berbicara meskipun ia mencoba. Dengan lemas chef itu pergi ke pentri. Semuanya bergantung pada keahliannya. Setelah menggunakan bahan masakan yang diambil oleh peserta nomor 1. Peserta selanjutnya memiliki 8 menit untuk memasak. Sebagai keputusan khusus, peserta ketiga dapat memilih 3 bahan tambahan. Di tribun, semua orang ramai mendiskusikan bahan apa yang dibawa kembali tanpa diskusi. Mereka sangat menantikannya. Periode 1 menit tanpa bicara telah dimatikan, semua orang akhirnya bisa berkomunikasi lagi. Bahan yang dibawa kembali cukup melimpah, termasuk daging, jamur, bawang bombay, bawang putih, mentega, telur, dan rempah-rempah. Tetapi masih tidak yakin hidangan apa yang akan dibuat. Raja masakan Korea pun bertanya apa yang ingin dia buat dengan semua ini. Tesge menjawab kalau ia berniat membuat daging panggang. Daging terasa lezat saat dipanggang. Raja masakan Korea sangat kesal karena sepertinya Tesge hanya bisa memikirkan memanggang daging saja. Dengan santai pria itu mengatakan kalau tidak ada cara lain untuk memakan daging lebih lezat selain memanggangnya. Tim lawan tanpa adu argumen. Raja masakan Korea yang marah pun berteriak, memberitahu kalau memanggang daging saja tidak akan mendapatkan keunggulan kompetitif. Rais masih berdiri diam, melihat bahan-bahan di meja. Ia setuju dengan Raja masakan Korea. Di babak ini, mereka harus membuat hidangan unik yang menunjukkan kemampuan memasak mereka. Sebuah pengumuman pun kembali terdengar, peserta kedua dipersilahkan memasak dalam 8 menit dengan bahan yang dibawa oleh peserta pertama. Raja masakan Korea panik karena tidak tahu apa yang bisa ia masak dengan bahan ini. Tiba-tiba mata Rais berbinar. Ia memikirkan hidangan sempurna menggunakan bahan yang tersedia. Rais memberitahu Raja masakan Korea agar jangan masak apapun. Ia meminta cincang saja semuanya. Raja masakan bertanya balik terkejut, cincang saja semuanya? Tetapi chef gadis itu segera mengerti ide Rais. Keduanya berdiskusi sementara Raja masakan Korea masih belum mengerti. Rais ingin membuat stik hamburger. Rasa dari stik hamburger bisa bermacam-macam sesuai dengan resepnya. Kalau mereka membuat stik hamburger berkualitas tinggi di sini, mereka bisa menang. Setelah mengerti semuanya Raja masakan Korea dengan penuh semangat mencincang semua bahan. Namun,
Tesge dengan berlebihan berteriak, merasa kalau sarinya akan hilang jika dicincang. Gadis itu mengatakan jika dilakukan dengan benar, rasanya akan luar biasa. Tetapi dia masih menangis dan merasa kalau ia sulit mendapatkan bahan masakan yang berkualitas tinggi itu. Rasanya akan lezat jika dipanggang. Gadis itu memotong dan mengingatkan walaupun mereka yang memasak, dia tidak bisa mencicipinya. Setelah mendengar itu, tangisannya berhenti. Gadis itu tertawa dan mengatakan kalau semua hidangan akan dicicipi oleh para juri. Tesge terdiam, menyadari semuanya. Sementara itu, Rais terus memberi arahan pada Raja Masakan Korea. Rasio datang sapi dan babinya 6:4. Tidak perlu terlalu banyak lemak, sepertiganya sudah cukup. Raja Masakan Korea teringat kalau ia perlu menyiapkan nasi. Ia menoleh ke samping saat mendengar Rais memintanya memasak ini. Ia bertanya dengan bingung apa ini tidak apa-apa karena ia tidak pernah mendengar soal mengukus nasi di dalam pot sebelumnya. Rais tanpa percaya diri, jadi Raja Masakan Korea menurutinya karena ia percaya pada pria itu. Sementara kedua tim fokus pada pertandingan. Salah satu juri muda mengamati Rais dengan sangat cermat. Tidak menyangka detail seperti itu ada di dalam game. Ia meluangkan waktu di tengah jadwalnya yang sibuk untuk menjadi juri tidak sia-sia. Sekarang ia mengerti kenapa mereka dengan percaya diri mengirimkan undangan ke kontes memasak ini agar ia dapat mencoba permainan ini. Mereka bilang orang itu chef yang paling menjanjikan. Ia penasaran hidangan apa yang akan dia tunjukkan. Rais juga merasakan seseorang mengawasinya, jadi ia mendongak. Juri dengan nickname Sugar Salt itu tersenyum ramah pada Rais. Pria itu masih berdiri diam, tidak mengerti siapa dia. Saat itu sebuah pengumuman terdengar. Waktu 1 menit tersisa. Peserta ketiga diharap bersiap untuk mengambil posisi. Gadis itu memutuskan untuk mengambil tepung roti dan bahan-bahan untuk saus. Rais membenarkannya dan akan menyerahkan semua pada chef itu. Seseorang sepertinya benar-benar berwawasan luas. Ia melanjutkan, untuk stik hamburger, mengambil kecap Inggris dan bahan-bahan untuk garnish sepertinya oke. Rais menambahkan kalau tidak ada kecap Inggris mereka akan fokus saja ke garnishnya. Gadis itu menambahkan untuk membuat sausnya dengan saus tomat dan kecap. Rais masa kalau itu ide yang bagus. Waktu pun habis dan peserta selanjutnya dipersilahkan untuk maju. Di pentri, gadis itu sudah mendapatkan tepung rotinya. Tapi tidak ada kecap Inggris. Jadi ia harus fokus pada garnishnya, ia pun mengambil tomat dan kecap saja. Saat kembali dari pentri ia melirik peserta lain yang ternyata membuat gujolpan. Ia tersenyum karena merasa mereka pintar memilih berbagai saus dan bahan yang segar. Ini membuatnya merasa tidak boleh lengah. Saat kembali ke tim, ia memberitahukan kalau tidak ada kecap Inggris. Rais menyayangkannya, tapi tidak masalah. Gadis itu selalu bersemangat dan antusias. Pertama, ia menumis bawang bombay dengan mentega untuk membuat rasanya semakin manis dan gurih. Campuran ini akan melunakkan dan memaniskan daging sambil juga menghilangkan bau. Dengan jamur, bawang putih, telur, roti, garam, dan merica siap, Rais memanggil, coba tambahkan peterseli. Keduanya berkoordinasi dengan mulus. Peterseli mengkompensasi bumbu yang hilang, sangat kreatif. Nasi juga sudah matang. Perlu mencampur bumbu dengan baik ke dalam daging lalu membaginya menjadi 2 bagian. Tepuk perlahan untuk menghilangkan udara lalu bentuk dengan baik. Gunakan jari untuk melengkungkan bagian tengah dengan lembut. Saat memanggang, lekukan akan mengembang dengan sempurna. Sekarang tinggal memanggangnya. Tambahkan minyak ke wajan, goreng kedua sisi hingga kecoklatan. Ketika renyah keemasan, tambahkan air dan tutup. Tunggu hingga daging matang merata luar dalam. Waktu gadis itu habis. Giliran Rais untuk berkompetisi. Rais memasuki dapur dengan semangat penuh. Pertama, kecilkan api agar nasi tidak gosong. Periksa apakah daging sudah matang. Setelah membalikannya, tutup kembali. Hanya aroma yang keluar sudah membuat Rais senang. Ketika daging berubah menjadi coklat keemasan, diletakkan di piring. Ia berharap rekannya telah membumbui daging dengan sangat baik. Selanjutnya membuat saus dari sisa kaldu daging. Ditambah jamur, irisan bawang bombay, saus tomat, dan kecap. Daging sapi yang lezat membutuhkan saus yang sempurna. Letakkan 2 telur di atas daging. Tuang saus. Selanjutnya nasi juga sudah matang. Sekarang tinggal menyusun makanan dengan indah.
Saat itu prajurit mengumumkan kalau waktu habis. Kedua tim diminta untuk mengangkat tangan mereka dari arena memasak. Masakan pun dihidangkan ke juri untuk diberikan penilaian. Pertama, mereka akan mencicipi gujolpan terlebih dahulu. Tidak ada yang istimewa pada metode memasak gujolpan, tapi memang harus mengambil bahan-bahan segar. Sedangkan stik hamburger yang menggunakan bahan memasak yang biasa tapi sangat bergantung pada metode memasaknya. Benar-benar mengejutkan memiliki hidangan yang kontras berdampingan saling berhadapan. Untuk hidangan ini, mereka memakannya dengan membungkus 8 isiannya menggunakan panekuk gandum. Lalu celupkan ke dalam saus kacang. Juri memuji masakan itu. Juri Sugar Salt pun mencicipinya dan berpikir kalau ia bisa makan beberapa bungkusan hidangan ini. Isiannya dibumbui dengan baik, dimakan dengan panekuk gandum yang kenyal, ini menjadi mahakarya. Prajurit yang menjadi pembawa acara mengatakan kalau penilaian juri pada gujolpan mendapatkan nilai yang bagus. Selanjutnya, para juri dipersilahkan mencicipi stik hamburger. Salah satu juri berkomentar kalau dari aromanya saja sudah menggiurkan. Saat memakannya, para juri terkejut dengan saus yang terasa manis dan asam, telur yang gurih, dan sari kaya rasa yang meledak di dalam mulut. Yang membawa kelezatan hidangan ini ke level lain adalah nasi jamur kancing. Rasa dari jamur kancing membuat kombinasi hidangan ini lebih klasik. Hidangannya memberikan ilusi kalau arena pertandingan ini tiba-tiba menjadi restoran barat kelas atas. Semua juri berseru kalau rasanya mengagumkan, sari dari dagingnya memenuhi mulut, dan ada yang langsung voting untuk stik hamburger. Setelah beberapa saat, pembawa acara mengumumkan kalau pemenang dari ronde kedua kompetisi antar tim adalah tim putih. Anggota tim putih pun bersorak gembira. Selanjutnya, pembawa acara itu mengejutkan semua orang dengan mengumumkan hasil babak 3 padahal itu belum terjadi. Pembawa acara itu menjelaskan, saat mereka berkompetisi di babak 2, babak 3 juga berlangsung secara bersamaan. Tema babak 3 adalah peserta yang aktif pada pengaturan tim. Mereka diurutkan menurut keaktifan mereka saat ronde kedua sedang berlangsung. Berdasarkan hasilnya, 2 nilai tertinggi akan lolos dan 2 nilai terendah akan dieliminasi. Raja Masakan Korea khawatir karena dia tidak menyangka dengan format kompetisi ini. Di sampingnya, pria berambut merah terkikik. Ia percaya diri akan mendapatkan skor tertinggi karena ia yang memilih daging. Ketiga anggota lainnya menatap pria itu dengan tatapan datar karena tidak yakin. Perwakilan juri berbicara, para juri membagi 100 poin keseluruhan di antara keempat peserta di setiap tim berdasarkan partisipasi mereka. Rais mendapat 45 poin. Melewati La Cuisine dengan 36 poin. Raja Masakan Korea mendapat 15 poin. Akhirnya, Taesge hanya mendapat 4 poin. Pria itu terkejut karena dia paling percaya diri namun berada di peringkat terakhir. Dia tidak mengerti mengapa dia hanya mendapat 4 poin. Pembawa acara meminta peserta yang tereliminasi dari ronde 2 dan 3 untuk meninggalkan arena. Saat meninggalkan arena, tim yang kalah sudah menduga kalau mereka tidak ada kesempatan menang melawan Rais, tapi bagaimanapun itu tetap seru. Taesge masih menangis, tak mengerti mengapa ia berada di urutan terakhir padahal ia yang memilih dagingnya. La Cuisine datang untuk menghibur tapi tiba-tiba pria itu bangun dengan ceria seolah-olah tidak terjadi apapun. Dia mengatakan hal aneh, kalau sedih, dengan makan daging akan bersemangat kembali. Lalu berlari pergi. Rais pun sampai berkomentar kalau dia pria yang unik. La Cuisine pun setuju dengan komentar itu. Setelah yang tereliminasi pergi, hanya Raja Masakan Korea yang tersisa. Dia menatap Rais dengan canggung, lalu berkata dengan semangat, kalau ia tidak akan bisa sampai ke ronde ketiga jika bukan karena Rais, jadi ia berharap pria itu menang. Raja Masakan Korea masih tanpa ragu-ragu dengan Rais karena peristiwa masa lalu, tapi ia berusaha berubah dan menyemangati Rais. Menerima dorongan, Rais juga mengangkat tangannya menunjukkan tekad dan mengucapkan terima kasih. Kedua chef terbaik telah ditetapkan. Selanjutnya adalah babak keempat yang ditunggu-tunggu. Kembali ke dunia nyata, tangan Dongwoo gemetar saat menerima kartu nama Sola dari Ateulante. Ia masih tidak yakin Ateulante menginginkannya. Ia kembali teringat saat menerima telepon dari Lee Rim. Saat itu Lee Rim menjelaskan semuanya dan meminta Dongwook untuk menuliskan profil dan nomor pria itu ke email perusahaan. Dongwook senang dan merasa ini mimpi. Ia mendapatkan lagu dari Jung Ji-woo, dan sekarang ia menandatangani kontrak dengan Ateulante. Ia mengucapkan terima kasih pada Lee Rim. Sebentar lagi ia akan sukses dan akan mentraktir temannya itu makan. Ia sadar dari lamunannya saat Sola memanggilnya.
Wanita itu mengatakan meskipun mereka pasti akan menyelesaikan kontraknya, perusahaan akan mengetes kemampuannya. Dan berdasarkan hasil dari tesnya, mereka akan memutuskan spesifik kontraknya. Dongwook bertanya kalau hari ini tidak akan menandatangani kontraknya. Sola menjelaskan kalau hari ini ia ke sini hanya untuk menemui dan menyapa saja. Sebagai tambahan, setelah menandatangani kontrak, Dongwook mungkin tidak akan menerima pendapatan sepeser pun sementara waktu ini. Karena saat ini, perusahaan akan berinvestasi pada Dongwook terlebih dahulu. Dongwook pun bertanya lagi, apa itu artinya ia tidak bisa mendapatkan apapun sampai ia mendapatkan kembali uang investasi yang dia tanamkan padanya. Sola langsung membenarkannya dan balik bertanya apa pria itu setuju. Dongwook setuju, ia tidak masalah dengan ketentuan tambahan apapun. Seseorang menepuk pundaknya. Dongwook terkejut saat melihat ternyata itu adalah Jiwoo. Komposer itu melirik Dongwook dan mengatakan kalau penyanyinya tidak tahu nilai dirinya. Ia meminta maaf karena sedikit terlambat karena jalannya agak macet. Sola terkejut karena kini di hadapannya ada komposer terkenal Jung Jiwoo. Pria itu meminta maaf pada staf Ateulante dan mengatakan jika dia memperlakukan penyanyinya dengan tidak hormat, dia akan kehilangan kesempatan bagus. Penyanyimu? Tanya Sola dengan terkejut. Jiwoo dengan bangga mengatakan kalau Dongwook menyanyi dengan sangat merdu, sampai ia menginginkannya untuk membuat musik bersamanya. Ia menambahkan kalau ia yakin wanita itu tahu kalau ia sedang membuat lagu baru. Dongwook lah yang akan menyanyikan lagunya. Sola tersenyum dan mengerti maksud Jiwoo. Pria itu ingin memberitahunya kalau Dongwook adalah pemula yang hebat. Kalau begitu aku akan memperlakukannya dengan sangat baik. Ucap Sola. Jiwoo yang senang pun sampai menjentikan jarinya. Dongwook terkejut dengan keterampilan negosiasi Jiwoo. Ia tahu kalau dia membuat musik yang bagus, tapi kalau dia bisa dengan mudahnya membalikan situasi di dalam obrolan juga, itu membuat Dongwook merasa kalau dia memang orang yang sangat hebat. Kembali ke game, babak 4 resmi dimulai. Penonton ramai mengantisipasi pemenang. Tema babak 4 adalah seni memahat makanan. Mendengar nama itu, keduanya cukup bingung. Memahat makanan seperti lukisan cat air di atas kertas, lalu melipat menjadi bentuk simetris. Metode kompetisi, satu orang memilih bahan, yang lain memutuskan hidangan. Sebagai yang teratas di babak 3, Rais memilih lebih dulu. Dia yang akan memutuskan hidangannya. Lalu Lacuisine yang memilih bahan masakannya. Ia memilih daging babi tanpa tulang. Masak hanya dengan dagingnya saja. Selanjutnya, Rais diminta memutuskan hidangan dengan daging babi. Karena ini ronde terakhir, semua orang mengharapkan hidangan yang luar biasa. Epi berharap itu sesuatu yang belum pernah ia coba. Rais dengan percaya diri melangkah maju. Semua mata fokus padanya. Rais memutuskan untuk memasak tonkatsu. Di tribun, semua orang ramai tentang pilihan yang tidak terduga ini. Mereka tidak menyangka Rais akan memilih tonkatsu yang sederhana. Salah satu juri berpikir kalau itu pilihan yang bagus. Para player mungkin heran kenapa memilih tonkatsu, tapi mereka tidak memperhitungkan bahwa para juri NPC tidak tahu apa-apa tentang tonkatsu. Dan meski tonkatsu terlihat seperti hidangan biasa, tentu saja itu bukan hidangan berkualitas rendah. Rais melihat sekeliling, di mana semua orang terlihat terkejut. Ia ingin mempersiapkan hidangan yang baru untuk para juri. Karena bahannya daging babi, membuat Rais ingin memakan tonkatsu. Ia akan goreng banyak daging lalu simpan di inventory. Count Beatrice juga mengamati kedua chef itu dengan sangat cermat. Ia penasaran dengan tonkatsu, hidangan macam apa itu. Ia harap hidangan ini akan mengabulkan keinginannya. Peluit mulai berbunyi. Rais dan Lacuisine dengan cepat memasuki dapur. Batas waktu babak 4 adalah 40 menit. Setiap chef harus mempersiapkan 3 piring hidangan untuk dicicipi. Memeriksa bahan, daging babi itu berkualitas sangat tinggi. Lemak dan daging seimbang. Bumbu juga berlimpah. Dengan waktu terbatas, mereka segera mulai bersiap. Rais meletakkan wajan di atas kompor, menuangkan minyak hingga panas. Sambil menunggu, ia mulai membersihkan daging. Menghilangkan lemak berlebih, menumbuk daging dengan palu sehingga saat digoreng akan renyah dan mengembang di sisi lain. Lacuisine memotong daging menjadi irisan tanpa melunakkan seperti Rais. Pendekatan yang berbeda, tetapi rasa akhir adalah kuncinya. Juri Sugar Salt memperhatikan semuanya. Daging yang dipipihkan tipis dan daging yang tebal. Ini hanya masalah yang mana yang lebih disukai oleh para juri. Mereka benar-benar tidak bisa memprediksi pertandingan ini.
40 menit berlalu, dan waktu habis. Hidangan diletakkan di piring dan dibawa ke hadapan para juri. Melihat piring tonkatsu yang lezat, para juri sangat ingin mencicipinya. Hidangan rais adalah irisan daging tipis, dilapisi remah roti emas yang renyah, lalu diletakkan di piring dan disiram saus ala Korea. Hidangan lacuisine adalah irisan daging tebal. Juga digoreng keemasan, tetapi saus disajikan secara terpisah, dicelupkan saat makan. Ketika para juri hendak mencoba hidangan utama. Tapi Rais angkat bicara menyarankan untuk mencicipi sup terlebih dahulu sebelum memakan tonkatsunya. Gadis itu terkejut, tidak menyangka dia sempat membuat sup juga. Ia terlalu fokus pada hidangan utama, jadi tidak menyadari Rais membuatnya. Rais tersenyum menjawab, kalau itu hanya sup yang simpel dengan tepung, mentega dan krim segar. Lacuisine menggoda. Sepertinya ia sudah ketinggalan 1 poin di belakang Rais. Para juri mencoba makanan pembuka. Meskipun Rais berkata sederhana, sup itu sangat lezat, mendapatkan pujian tanpa henti. Setelah menyelesaikan makanan pembuka, saatnya mencoba hidangan utama tonkatsu. Menonton para juri makan, penonton juga sangat tergoda. Keuntungan dari hidangan populer adalah kebanyakan orang tahu rasanya. Tetapi kali ini berbeda. Saat daging meleleh di mulut, para juri memiliki reaksi yang tak terlukiskan. Setiap gigitan renyah meledak seperti kembang api. Tidak hanya sensasi yang luar biasa, dagingnya juga sangat empuk, sari dari daging meledak dengan setiap gigitan. Juri sulit untuk memilih pemenang karena keduanya sangat baik, setiap hidangan unik namun sempurna. Juri Sugar Salt mengerti kenapa NPC berjuang untuk memutuskan karena kedua hidangan itu layak mendapatkan tempat pertama. Epi yang menjadi juri terus makan hingga pipi menggembung tetapi masih mengacungkan jempol memuji Rais. Semua orang senang dengan makanan itu, hanya satu juri muda yang belum makan. Hanya menatap irisan daging. Ia tidak pernah tahu pengalaman apa yang akan ia dapatkan. Khususnya ini adalah salah satu yang menarik. Hidangan ini dan tempat ini juga. Pembawa acara angkat bicara, waktu habis, juri telah selesai menilai, sekarang kami akan mengumumkan hasilnya. Mereka yang memilih hidangan Rais diminta untuk angkat 1 jari. Memilih hidangan lacuisine angkat 2 jari. Momen yang menentukan telah tiba. Semua orang dengan cemas menunggu hasil dari para juri. Anehnya, Rais dan lacuisine sama-sama mendapat 4 poin. Raja masakan Korea sedikit kecewa. Semua orang dengan cemas menunggu suara penentu terakhir. 2 tangan terangkat, lalu perlahan 1 jari terangkat. Akhirnya pemenangnya adalah Rais. Salah satu juri menjelaskan, keduanya sama-sama membuat tonkatsu yang menakjubkan. Agak sulit untuk menentukan pemenangnya, tetapi itu kalau mereka membicarakan tonkatsunya saja. Tonkatsu buatan Rais sudah terasa lezat, tapi hidangan sampingan yang disajikan dengan tonkatsunya melengkapi satu sama lain, menciptakan harmoni yang sempurna. Lacuisine dengan senang hati menjabat tangan Rais, memberi selamat padanya dengan antusias seolah dia telah menang. Pembawa acara mengatakan sekarang waktunya untuk memberikan penghargaan kepada pemenang Rais dan runner-up Lacuisine. Seluruh orang yang menyaksikan bersorak meneriakkan nama pemenang. Kaun turun untuk menemui mereka. Sambil menjabat tangannya, Rais merasa dia mirip dengan pemilik restoran. Rais bertanya-tanya apakah dia punya hubungan dengan game, atau hanya kebetulan. Lacuisine sangat senang bertemu Kaun. Rais memenangkan tempat pertama dengan hadiah 5 juta won, Lacuisine di tempat kedua dengan 500.000 won. Selain itu, Rais menerima medali pemenang dari Kaun. Jika diletakkan di restoran, memberikan pengunjung buff acak selama 30 menit dan plus 5 poin ketertarikan Michelin. Setelah kompetisi berakhir, saat Lacuisine hendak pergi, Rais mencegahnya untuk menanyakan apakah ia bisa menambahkan gadis itu sebagai teman. Lacuisine dengan senang hati setuju sambil mengacungkan jempol. Berdiri di belakang Rais, Kaun itu menghela napas, memanggil dengan sedih, "Rais, bisakah kau meluangkan waktu sebentar? Aku punya permintaan untuk menanyakan sesuatu pada pemenang perlombaan ini." Suaranya hangat namun diwarnai kesedihan dan ketidakberdayaan. Sepertinya sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Dia memanggil seorang gadis bernama Angeline. Rais terkejut melihatnya kurus dan rapuh, wajah cekung meskipun mengenakan gaun indah. Melihat lebih dekat, Rais melihat dia terlalu kurus, pasti ada sesuatu yang salah. Saat itu, terdengar suara yang membuat Rais melihat ke arah tribun. Seorang juri ditanya apakah dia baik-baik saja. Count itu memeluk Angeline dan menjelaskan kalau sebenarnya Angeline akhir-akhir ini menjadi sulit makan. Sudah seperti ini sejak ibunya meninggal karena penyakit mematikan 6 bulan lalu.
Rais menyadari mengapa Count mengadakan kompetisi, karena gadis ini. Count berkata ini mungkin terasa kurang ajar, tapi ia harap Rais bisa menyiapkan hidangan yang bisa mengembalikan nafsu makan putrinya. Sistem memberitahu. Quest kekhawatiran Count. Kondisi penyelesaian, tingkatkan nafsu makan Angeline hingga 70%. Saat ini dia memiliki nafsu makan 0. Hadiah, gelar kehormatan ksatria. Count itu menunjuk pada daging goreng yang harum dan berkata, agar putrinya mencoba. Tapi wajah Angeline langsung pucat dan menutupi mulutnya untuk menghindari muntah. Count yang khawatir membantunya berdiri, meminta agar sang putri untuk tidak memaksakan diri. Mungkin ini memang mustahil, ucap Count sambil menenangkan putrinya. Rais angkat bicara, meminta agar Count menunggu sebentar. Ia tidak terlalu membutuhkan hadiah questnya, tapi ia merasa khawatir karena melihatnya sekurus ini. Jadi ia sangat ingin menyelesaikan questnya. Rais mengatakan agar menyerahkan hal ini padanya. Count sangat berharap besar pada pemuda itu. Ia bertanya apakah Rais mempunyai ide untuk masalah ini. Rais mengambil piring tonkatsu dan duduk di depan Angeline. Rais mulai memotong daging yang harum dan lezat dan memasukkannya ke dalam mulutnya sendiri. Makan dengan nikmat, orang-orang ramai lagi dengan komentar, luar biasa bagaimana dia bisa makan dengan begitu nikmat. Setiap potongan daging perlahan dinikmati oleh Rais. Menikmati bagian luar yang renyah, bagian dalam yang lembut, saus yang berpadu sempurna. Mata Angeline fokus pada Rais yang sedang makan. Nafsu makannya tiba-tiba melonjak kuat. Hanya menonton meningkatkan nafsu makannya menjadi 48%. Melihat Rais makan dengan senang menyebarkan kegembiraan pada Angeline. Itu mendorongnya bahwa makan itu tidak menakutkan. Menikmati makanan adalah kebahagiaan manusia yang luar biasa. Angeline berdiri, wajah jauh lebih cerah. Nafsu makannya telah meningkat menjadi 99%. Dia berkata kepada Count, bolehkah ia mencoba hidangan itu lagi? Count yang gembira menjawab, tentu saja, ayo duduk di kursimu dulu. Tetapi Angeline menolaknya karena ia ingin makan seperti chef di depannya. Dia juga mengambil piring daging, duduk di lantai dan mulai menikmatinya. Tangan gemetar, Angeline perlahan membawa daging ke mulutnya. Kali ini dia tidak takut. Angeline mulai mengunyah perlahan lalu menangis. Dia benar-benar memakannya. Angeline mengatakan kalau ini enak. Sebelum meninggal, ibunya telah berjanji jika dia pulih, mereka akan pergi makan sesuatu yang lezat bersama, tetapi dia tidak berhasil. Angeline terlalu fokus pada kesedihannya sendiri hingga melupakan ayahnya. Sekarang Angeline telah mengatasi kesedihannya. Ayah dan anak itu berpelukan bahagia, menemukan kembali kegembiraan mereka yang hilang. Dalam pelukan ayahnya, Angeline mengucapkan terima kasih pada Rais. Angeline kini berseri-seri seperti bunga, sistem kembali muncul, memberitahukan quest tersembunyi kekhawatiran Count selesai. Hadiah, gelar kehormatan ksatria. Setelah menang dan menyembuhkan fobia makan putri Count, Rais dihormati dengan gelar ksatria. Rais adalah yang pertama menerima gelar ini. Rais telah menjadi ksatria yang berani dan terhormat yang akan melindungi kerajaan ini. Semua stat dasar naik 100 poin. Juri muda itu masih menatap dengan sedih, tidak yakin apa yang dia pikirkan. Di belakang, Hayong muncul dan bertanya, apa dia baik-baik saja? Ternyata juri muda itu adalah karakter pemilik restoran Jung Myung. Dia diundang karena acara ini memiliki arti khusus baginya. Hayong bertanya dengan khawatir bagaimana perasaannya dan apa ada yang terasa tidak nyaman. Tuan Jung tersenyum lembut dan memberitahukan setelah login, ia mengambil bawaan dan sampai ke Beatrice. Mengingat ini semua ada di dalam game, ia masih merasa takjub. Hayong senang karena pamannya beradaptasi di game ini. Karena dia adalah model dari salah satu karakter di game ini, dia adalah player yang istimewa. Maka dari itu dia jadi juri istimewa. Alasan Hayong mengundangnya adalah agar dia bisa melihat ini, membuatnya terharu dan bahagia. Gadis di depannya adalah model putri yang sangat disayangi. Tetapi kemudian dia meninggal, menyebabkan dunianya runtuh. Dia menenggelamkan dirinya dalam alkohol untuk melupakan hidupnya yang tidak berarti sampai melihat tiket diskon milik putrinya. Dulu saat dia akan pergi bekerja dan yakin akan pulang telat, ia meminta sang putri untuk membeli ayam untuk makan malamnya. Gadis kecil itu menunjukkan tiket pada ayahnya dan memberitahu kalau dengan membeli 2 kali lagi, ia akan mendapat ayam gratis. Mengingat itu, semua membuat dia menemukan motivasi untuk hidup berarti lagi. Dia berbicara dengan teman lamanya.
Temannya yang merupakan Sanjay sangat terkejut saat mengetahui kalau dia mengganti nama dan sekarang membuka restoran. Apa yang merubahmu? Tanya Sanjay. Tuan Jung menjawab, sebagai ayah yang gagal yang tidak dapat melindungi putrinya sendiri, setidaknya ia ingin mengukir namanya di hati selama sisa hidupnya. Ia ingin memberikan makanan kepada anak-anak yang merasa kesepian dan ada di samping mereka. Temannya sepenuhnya mendukung, bahkan menyarankan untuk menambahkan maguksu ke menu. Tetapi Tuan Jung menginginkan makanan rumahan yang lezat. Dia telah menceritakan kisah sedihnya kepada Hayong ketika gadis itu masih muda dan baru saja kehilangan orang tuanya. Saat Hayong tahu kalau paman itu kehilangan anggota keluarga sepertinya, ia memutuskan agar suatu hari nanti bisa membalas kebaikannya. Sejujurnya ia agak khawatir. Ia pikir kalau ia membuka luka menyakitkan itu. Tuan Jung langsung memotong ucapan wanita itu. Ia menggelengkan kepalanya. Ia tahu dia tidak bermaksud begitu. Matanya untuk sang putri adalah tatapan penuh kasih seorang ayah. Perasaan ini belum ia rasakan selama 15 tahun. Ia memutuskan untuk meninggalkan game dengan alasan ingin beristirahat. Tetapi masih melihat kembali gadis itu untuk terakhir kalinya dengan penuh kasih sayang. Dia juga tersenyum padanya dengan hangat. Kini lebih banyak air mata jatuh. Tetapi sekarang sudah tidak apa-apa. Setelah merasakan kebahagiaan yang sudah lama tidak ia rasakan, ia bisa meninggalkan game tanpa penyesalan. Kembali dalam kenyataan, saat ia membuka matanya, ia melihat Jae-yong yang cemas di depannya. "Kakek mimpi ya?" tanya anak itu. Tuan Jung membenarkannya, itu mimpi indah. Jae-yong yang tidak mengerti pun bertanya kalau mimpi indah kenapa kakek menangis. Ia memeluknya dan meminta agar jangan menangis lagi. Tuan Jung menenangkan anak itu kalau ia baik-baik saja. Hari berikutnya di Jumyung, Li Rim sedang berada di dapur ketika Tuan Jung berkata kalau akan ada tamu yang datang. Jadi memintanya menyiapkan satu pesanan lagi. Li Rim dengan cepat memasakkannya. Ia penasaran siapa tamu yang akan datang itu. Pintu terbuka dan tamunya adalah Hayong. Mereka saling memandang dengan terkejut. Li Rim ingat kalau mereka bertemu di rumah sakit. Hayong pun membenarkannya, ia tak menyangka bisa bertemu di sini. Mengetahui Hayong tiba, Tuan Jung keluar untuk menyambutnya. Ia memegang tangan Hayong yang kurus. Ia mengajak wanita itu makan yang enak dulu sebelum pulang. Tuan Jung meminta Li Rim untuk menyiapkan makanan dan mereka akan makan bersama. Dua jenis mie pun dengan cepat disajikan. Tangan Hayong gemetar saat mencoba mengambil mie. Fobia makannya belum sepenuhnya hilang, melihat ia terlihat tidak sehat. Tuan Jung bertanya dengan khawatir. Wanita itu dengan terkejut berkata, "Selamat makan." Hayong menyemangati dirinya sendiri dengan berpikir kalau saat ini kondisinya sudah lebih baik. Ia bisa memakan apapun. Ia memejamkan mata, fokus pada aroma minyak wijen yang menyegarkan. Tangannya tidak lagi gemetar. Hayong dengan cepat membawa mie ke mulutnya dan menikmatinya. Ia merasa ini sangat lezat. Ia bisa merasakannya tanpa rasa khawatir. Ia tersenyum bahagia, bertanya-tanya sudah berapa lama ia memakan makanan dengan nafsu makan seperti ini. Ia memperhatikan cara Li Rim makan yang bikin salah fokus. Melihatnya membuat wanita itu merasa tambah lezat dan ingin makan lebih banyak. Setelah ia pikir-pikir lagi, ia merasakan hal yang sama saat melihat Rais. Setelah makan, Tuan Jung memperkenalkan mereka, ia sudah kenal lumayan lama dengannya. Ia juga memperkenalkan Li Rim sebagai kepala chef di restorannya. Keduanya saling menyapa. Li Rim melirik mangkuk Hayong yang masih cukup penuh. Ia berpikir apakah masakannya tidak begitu enak, ataukah bumbunya yang salah, sampai berpikir perila oilnya tidak baik. Li Rim disadarkan dari lamunannya saat Tuan Jung menepuk pundaknya, memujinya di depan Hayong. Mendengar ini membuat Hayong mengatakan kalau mie-nya sangat lezat. Tuan Jung bercanda, "Nah, bagaimana dibandingkan dengan keterampilan memasakku?" Hayong tertawa, "Aku tidak mau melukai hati paman, tapi sejujurnya memang tidak bisa dibandingkan." Li Rim lega karena wanita tidak menghabiskannya bukan karena mie-nya tidak enak. Tuan Jung tiba-tiba khawatir dengan Hayong. Ia menanyakan apakah dia kesulitan dengan pekerjaannya. Ia khawatir karena wanita itu terlihat sangat kurus. Hayong menenangkan dengan mengatakan kalau ia tidak kesulitan, hanya sibuk saja. Li Rim terkejut saat mendengar kalau Hayong bekerja di perusahaan game. Hayong teringat kalau Li Rim juga bermain game di Real dan bertemu ketua park di game itu juga. Pria itu membenarkannya, ia bertemu pertama kali di tempat pemancingan Real. Mulut Li Rim menganga saat mengetahui kalau wanita di depannya ada developer game itu.
Hayong yang bertanggung jawab atas semua gamenya sebagai administrator. Li Rim tahu kalau skala game itu sangat besar. Ia memuji Hayong yang menurutnya luar biasa. Ia juga mendengar liputan luarnya juga banyak. Mendengar ini membuat Hayong bertanya apa mungkin Li Rim juga menonton event lomba masa itu. Sambil menggaruk kepalanya, Li Rim mengatakan kalau ia bukan menontonnya, tapi ia mengikuti perlombaan itu. Mendengar itu baik Hayong dan Tuan Jung menatapnya dengan terkejut. Karena penasaran, Hayong bertanya sampai ronde berapa Li Rim bertahan. Ah, itu sampai final, jawab Li Rim. Terkejut dengan ini, wanita itu pun menebak kalau Li Rim ini adalah Rais. Pria itu pun dengan malu-malu membenarkannya. Mata Hayong melebar saat mengetahui kenyataan ini. Tadi ia memang teringat Rais saat melihat Li Rim makan, tapi ia tidak menyangka kalau itu adalah dia. Ia menatap mie yang tadi ia makan, masakan buatan Rais alias Li Rim. Kini Li Rim yang dibuat terkejut oleh pertanyaan Tuan Jung yang menanyakan pemenang kemarin adalah dirinya. Ia tidak menyangka Tuan Jung menontonnya juga karena berpikir kalau dia tidak tahu gamenya sama sekali. Hayong mengatakan kalau Li Rim juga pasti tidak tahu kalau Tuan Jung adalah salah satu juri istimewa kemarin. Karena terkejut, Li Rim berteriak kencang. Li Rim benar-benar tidak menyangka dan kini ia bertanya-tanya apa yang terjadi. Hayong menjelaskan kalau Kaun dan putrinya adalah NPC yang dibuat dari Tuan Jung dan putrinya. Itulah kenapa dia diberikan status player istimewa dan diundang menjadi juri khusus dalam kontes memasak. Kini Li Rim mengerti kenapa dia terlihat mirip dengan pemilik restoran. Tuan Jung bercerita kalau putrinya sudah lama meninggalkan dunia ini. Waktu itu dia hanya berusia 10 tahun. Jika masih hidup, mungkin kini akan seumuran dengan mereka berdua. Li Rim menatap bosnya dengan sedih. Ia selama ini tidak tahu kalau pemilik restoran memiliki seorang putri karena mereka memang tidak pernah membicarakan masalah pribadi satu sama lain. Hayong mengatakan kalau ia pun hanya pernah melihat fotonya, tapi ia merasa gadis itu benar-benar mirip dengan Tuan Jung. Pria tua itu ingin mengukir putrinya di dalam hatinya. Itulah mengapa ia mengganti nama menjadi Jung Myung. Ia sudah berduka sangat lama sejak kehilangan putrinya, tapi kemarin, melihat anak itu dalam game, ia merasa lebih tenang. Rasanya seperti Jungah mengatakan padanya kalau semuanya baik-baik saja. Ini semua berkat Hayong, ia sangat bersyukur. Ia meraih tangan wanita itu sebagai tanda terima kasih. Hayong pun berkata saat ia tersesat setelah orang tuanya tiada, ia bertemu dengannya dan sangat berhutang budi, sangat banyak sampai ia tidak pernah bisa membayarnya. Ia mengembangkan game ini agar mereka bisa menyembuhkan banyak orang. Mereka akan sangat senang jika itu setidaknya bisa memberikan sedikit ketenangan untuk Tuan Jung. Li Rim ini mengerti kalau real memiliki arti heal. Tuan Jung tertawa, merasa tidak enak karena sudah membuat suasananya jadi sedih. Ia mengubah topik pembicaraan dengan mengatakan kalau ia tidak menyangka Li Rim pemenang kontes memasaknya dan memberi pemuda itu ucapan selamat. Lalu bertanya apakah di dalam game semuanya baik-baik saja yang di Li Rim kalau ia bisa mencium dan mencicipi makanan juga. Mendengar hal ini membuat wanita itu terkejut dan ingin bertanya. Tetapi Li Rim yang seolah tahu apa yang akan ditanyakan wanita itu langsung menjawab kalau sebenarnya ia kehilangan indera perasa dan penciumannya karena kecelakaan. Karena itu, ia menyerah atas mimpinya membuka restoran dan hidup seperti orang pincang. Tapi di dalam game, ia bisa mencicipi dan mencium sesuatu. Baginya, bahkan lebih nyata dari kehidupannya yang sebenarnya. Berkat itu, dia bisa bertahan dan bekerja dengan Tuan Jung. Dan akhir-akhir ini, dalam kehidupannya yang sebenarnya, indera perasa dan indera penciumannya juga perlahan mulai kembali. Ketiganya pun mengobrol cukup lama hingga akhirnya Hayong harus pulang. Meminta wanita itu untuk menjaga dirinya baik-baik dan boleh datang kapanpun. Hayong berkata pada Li Rim ia akan menunggu permainan barunya lagi. Pemuda itu tertawa karena sebenarnya ia benar-benar tidak mencoba untuk melakukan permainan yang luar biasa. Alasan kenapa ia bisa berdiri lagi seperti ini semua berkat real. Jadi ia juga sangat berterima kasih pada Hayong. Wanita itu tersenyum dan mengatakan kalau seharusnya ia yang berterima kasih karena berkat pria itu dia bisa mengumpulkan keberaniannya juga. Li Rim tampak bingung dengan perkataan wanita itu. Dilihat sekarang Tuan Jung dan mereka berdua pulih berkat real. Hayong membalikkan badannya dan tersenyum, lalu memuji makanan hari ini sangat lezat. Li Rim terdiam dan kembali mencium aroma menyegarkan ini lagi. Tuan Jung dan Li Rim kembali ke dalam restoran. Sang bos berkata kalau ada hal penting yang ingin ia katakan padanya hanya berdua. Pemuda itu melihat sekeliling dan merasa bingung kenapa mereka pergi ke paviliun penyimpanan. Tuan Jung merasa sangat sayang jika ruangan ini ditinggalkan begitu saja.
Jadi ia merenovasinya menjadi restoran kecil. Ia pun menanyakan pendapat Lirim. Pria itu merespon kalau ruangan ini sangat rapi dan bagus. Ia langsung menatap pemilik restoran saat mendengar dia mengatakan kalau Lirim akan mengurus dapur ini mulai sekarang. Tuan Jung akan memberikan tempat ini untuknya, menjadi restorannya sendiri. Lirim masih tidak mengerti apa maksudnya dan ia memikirkan bagaimana dengan dapur restoran Jung Myung. Pria tua itu tersenyum dan menenangkan Lirim. Sekarang asisten dapur, San Yong, sudah terbiasa dengan pekerjaan dapur. Ia akan menyerahkan urusan dapur kepada wanita itu dan merekrut asisten dapur lainnya, jadi restoran Jung Myung akan baik-baik saja. Dari yang ia lihat, restorannya tidak bisa menjadi tempat untuk menggunakan seluruh kemampuan Lirim. Dengan kemampuan hebatnya, sangat disayangkan jika selamanya dia hanya memasak mie. Lirim sejujurnya sangat senang atas perkataan ini sang buah, tapi dia masih agak takut. Ia memang mengatakan kalau membuka restoran adalah mimpi selama ini, tapi setelah membuka satu restoran, ia benar-benar tidak tahu apa yang terbaik untuk dilakukan. Tuan Jung mengatakan kalau Lirim harus melakukan apa yang ingin dia lakukan. Apa yang ingin aku lakukan? Tanya Lirim. Tuan Jung tampak berpikir, jika itu terlalu sulit, ia menyarankan bagaimana jika menjual menu makanan berdasarkan apa yang pemuda itu masak pada hari itu. Seperti di dalam game. Lirim langsung teringat semua makanan yang pernah ia masak di dalam game. Dia merasa itu tidak mungkin karena indera perasa dan penciumannya masih belum sepenuhnya kembali. Tapi jika ia berlatih membuat makanan dalam game dan menjualnya dalam kehidupan nyata, sepertinya itu bisa dilakukan. Akhirnya ia pun akan mencobanya yang membuat Tuan Jung tenang hingga menepuk punggung pemuda itu. Lalu berkata kalau ia akan mendukung sepenuhnya. Ia yakin dia akan melakukannya dengan baik. Tuan Jung melihat Lirim berkeliling dapur. Pria itu melihat kalau ruangannya tidak terlalu luas, dapurnya cocok untuk diurus satu orang. Ia benar-benar tidak menyangka tempat ini sekarang akan menjadi restorannya. Lirim mengatakan kalau ia sangat bersyukur dan dapur ini sangat bagus. Setelah mendengar ini Tuan Jung mengajak Lirim untuk memutuskan satu hal penting. Satu hal penting? Tanya Lirim bingung tak mengerti apa yang dimaksud. Menyadari kebingungan pemuda itu Tuan Jung pun mengatakan kalau dia harus memutuskan nama restorannya. Beberapa hari setelahnya, Lirim pergi memeriksakan diri ke rumah sakit. Hasil pemeriksaannya membuat dokter terkejut karena indera penciuman dan perasaannya sudah pulih lebih cepat dibanding yang sebelumnya. Jika ini terus berlanjut tanpa adanya masalah, ia yakin Lirim akan pulih sepenuhnya dalam beberapa tahun. Mendengar ini tentunya membuat Lirim terkejut dan merasa kalau ia tidak keliru selama ini. Sang dokter pun penasaran dengan apa yang dilakukan pasiennya itu. Lirim memberitahukan kalau ia bermain game real. Ia pun bertanya apakah game ini mempengaruhi pemulihannya. Sang dokter pun menjawab kalau keduanya memang berhubungan. Tingkat pemulihan bervariasi untuk setiap orang. Tetapi telah terjadi peningkatan kasus pemulihan setelah indera mereka distimulasi berulang kali. Cerita beralih ke Hayong yang tersenyum saat melihat pesan dari Lirim yang mengundangnya untuk pergi ke acara pembukaan restorannya. Sebenarnya sebelum pria itu mengatakan kalau indera penciuman dan perasaannya kembali lagi. Ia dan timnya mengembangkan pemulihan untuk seseorang dengan pengobatan semacam itu. Saat itu rekan Hayong memang tidak bisa memastikannya, tapi ia yakin tidak akan berbahaya. Hayong membenarkan perkataan pria itu karena beberapa waktu yang lalu, ada player yang buta warna yang menemukan pengobatan sensor ini berhasil. Rekan wanita itu menamai ini sebagai proyek terapi real karena dia ingin membuat game ini menyembuhkan banyak orang. Awalnya, wanita itu pikir perkataannya itu hanya bercanda, tapi ternyata rekannya benar. Hasilnya, dia juga sembuh. Sebelumnya, ia bahkan tidak bisa memakan satu kimbab segitiga ini. Ia menggigitnya namun meyakinkan dirinya sendiri untuk jangan makan terlalu banyak karena dia harus makan lagi di pesta pembukaan nanti. Di tempat lain, Lirim selesai berbelanja dan merasa sepertinya bahan-bahannya sudah cukup. Kemarin malam ia latihan sepanjang malam di Ril, jadi seharusnya hari ini akan berjalan lancar. Dia sudah menyempurnakan hidangannya agar bisa menjual. Ia pun menghitung. Lirim penasaran siapa yang akan diundang oleh anggota timnya. Mereka hanya mengatakan padanya kalau ia pasti akan terkejut. Ia berpikir bagaimana kalau chef terkenal atau orang luar biasa yang datang, ia belum menyiapkan hati untuk hal itu. Saat menjelang sore, pintu terbuka. Itu adalah Mirae dan yang lainnya. Datang untuk acara pembukaan restoran Lirim. Jae-yong langsung menghampiri dengan ceria dan memberitahu kalau ia juga datang. Mirae berpikir kalau menunya sate panggang karena aromanya sangat lezat. Ji-woo dengan santai mengatakan kalau ia meninggalkan adiknya karena berpikir tidak ada ruang yang cukup untuk anak itu.
Sedangkan Sanyong tidak bisa datang karena ia sedang sibuk. Lirim tidak berkecil hati karena saat restoran ini sudah dilepas secara resmi, mereka bisa datang kapanpun. Dongwook memberikan selamat, tapi Lirim mengatakan kalau seharusnya ia yang mengatakan hal itu karena Dongwook sudah debut sebagai penyanyi. Ia juga mendengar temannya itu menduduki peringkat pertama pada tangga lagu. Jiwoo sebagai komposer merasa senang juga karena dia bisa mengalahkan GK. Mirae berkata kalau ia juga sudah mendengar lagunya dan itu sangat bagus. Semuanya pun memberi selamat kepada Dongwook. Lirim yakin kalau pria itu pasti tambah sibuk sekarang. Ia penasaran apa temannya itu diberi undangan di mana-mana. Jiwoo membenarkannya dan merasa kalau ini gila. Ia menambahkan, daripada muncul di sana dan di sini karena popularitas, Dongwook hanya muncul sekali saat pertunjukan musik besar-besaran dan mulai menyiapkan lagu baru. Ia ingin dia menjaga image dari seorang pemula sukses yang misterius. Liri merasa kalau Jiwoo hampir seperti manajer Dongwook. Dengan bangga Jiwoo mengatakan kalau itu juga tugasnya untuk membawa harisma penyanyinya menjadi yang terbaik. Saat-saat bertanya apakah semuanya sudah hadir, Mirae menjawab kalau mereka masih menunggu beberapa orang. Tak lama seseorang masuk lalu bertanya apakah ia telat. Ternyata itu Hayong. Wanita itu menoleh ke belakang dan mengatakan kalau orang ini bilang dia datang karena dia diundang oleh anggota timnya. Dan kebetulan dia bertemu di depan, jadi mereka masuk bersama. Lirim tampak terkejut melihat orang yang ada di belakang wanita itu, pria tinggi besar yang sangat ia kenali. Ia pun langsung berteriak Epi. Pria itu sudah menduga kalau Lirim bisa mengenalinya hanya dengan sekali lihat. Lirim merasa dia benar-benar mirip dengan yang ada di game, jadi tidak mungkin ia tidak mengenalinya. Ia tersadar saat Tuan Jung mengingatkannya kalau sepertinya satenya gosong. Pria itu pun kembali memasak hidangan untuk semua orang. Saat semuanya sudah siap, setiap tamu undangan pun menikmatinya. Begitu juga dengan Jeong. Jiwoo sampai memejamkan matanya dan berkomentar kalau sate dada ayamnya tidak keras, malah lembut sekali. Semua orang mengomentari hidangan yang dibuat oleh Lirim. Jiwoo merasa semua orang begitu cepat menikmati makanannya, pemanggangnya tidak akan terkejar. Mirae langsung menawarkan diri untuk membantu. Tapi, Lirim menolak, meminta gadis itu untuk tidak khawatir karena ini bagian dari latihannya. Apalagi mereka semua makan dengan lahap, itu membuatnya merasa senang saat sibuk memasak juga. Hayong tersenyum saat menyadari kalau dia serius dalam hal menyantap makanan. Tapi dia lebih serius lagi saat memasak. Semua orang tiba-tiba membicarakan tentang minuman yang harus ditambah. Di sisi lain, Liri menanyakan bagaimana rasa masakannya di dunia nyata pada Epi. Sambil tetap makan, Epi menjawab enak. Liri meminta pria itu untuk datang lebih sering jika cocok dengan seleranya. Ia akan memasaknya hidangan yang lezat. Oke, jawab Epi singkat lalu lanjut makan. Setelah beberapa saat, semua orang selesai makan dan hendak pergi. Hayong mengucapkan terima kasih untuk makanannya, ia jadi makan banyak tadi. Liri merespon kalau seharusnya ia yang gak berterima kasih. Wanita itu mengatakan ini bukan hanya sate hari ini. Ia bisa makan dengan lahap lagi berkat dirinya. Ia pun memberitahukan kalau sebenarnya ia menderita gangguan makan dan esofagitis kronis karena trauma. Lirim terkejut saat mendengarnya, tetapi di sisi lain ia mengerti. Inilah alasannya kenapa wanita itu menyisakan banyak makanan. Wanita itu melanjutkan kalau sebelumnya makan saja sudah menyakitkan. Tapi berkat Lirim, sekarang ia bisa makan makanan selezat sate yang tadi. Sebagai tanda terima kasih ia akan mentraktir makan pria itu, jadi dia berharap mereka bisa bertemu lagi. Setelah semua orang pergi, Tuan Jung berkomentar kalau mereka semua orang baik. Lirim dianugerahi dan dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Mendengar ini pria itu mengatakan kalau Tuan Jung juga salah satunya. Tuan Jung teringat saat pertama kali bertemu dengannya di restoran waktu itu. Ia tidak menyangka orang dengan kemampuan memasak luar biasa hanyalah seorang asisten dapur. Jadi saat ia mengetahui masa lalunya, ia jadi ingin sekali membawa Lirim ke restoran Jungmyung. Ia berharap pemuda itu mendapatkan kembali kepercayaan dirinya seperti saat dia bekerja dengan bebas di restoran miliknya. Dengan itu, ia pikir mungkin indera penciuman dan perasaannya akan kembali pulih. Melihatnya memasak dengan senang hari ini membuat hatinya hangat. Jauh dari dalam hatiku, selamat untuk pembukaan restoranmu sendiri, aku sangat mendukungmu, ucap Tuan Jung. Ia pun menanyakan mengenai nama restoran pada Lirim, apakah pria itu sudah memikirkannya. Ya, aku sudah memutuskan namanya, nama yang sangat aku sukai. The Gourmet Gamer, ucap Lirim. Trailer game real muncul. Burung berterbangan yang ternyata menjatuhkan para goblin dari langit untuk menyerbu Beatrice.
Para penduduk panik dan ketakutan. Nick menyelamatkan warga dengan menebas goblin itu. Ia menatap tajam ke depan. Memikirkan kalau goblin dan burung itu bekerja sama, artinya pasti ada seseorang yang memanipulasi monster-monster itu. Ia yakin itu adalah Night Gentleman. Para player berseru dengan gembira setelah melihat trailer event baru itu. Mereka memujinya dan merasa tidak sabar untuk mengikuti event itu. Mereka terus berjalan dan berhenti saat melihat keramaian di depan dungeon. Beberapa player mengenali penyihir rambut merah yang berada di tingkat kedua di server itu. Mendengar ini membuat pria itu kesal hingga berteriak pada player. Pemain lain menyadari kehadiran Epi. Selain itu ada Aether dan juga Malina. Mereka tak menyangka ada banyak orang terkenal di sini. Ia memikirkan kalau semua player terkenal ada di sini, apakah mungkin orang itu juga ada di sini? Tak lama Malina berteriak memanggil Rais yang terlihat tengah memasak di depan dungeon. Pria itu pun menyapa mereka semua dengan hangat. Seorang player yang tampaknya baru tidak mengetahui siapa orang itu yang sedang memanggang daging di depan dungeon. Teman di sebelahnya terkejut karena dia tidak mengenalnya. Dengan emosi, ia mengatakan kalau itu adalah Rais. Dia menyelesaikan kues Piren dan juara pertama di kontes memasak. Dia juga mengupload semua jenis permainan ini di Intube. Sementara itu Malina bertanya Rais masak apa hari ini. Sementara Epi, seperti biasa meminta Rais untuk memasak untuknya dan ia juga membawa bahan masakan untuk Rais. Saat Rais memasak, aroma masakannya tercium oleh player lain. Seorang player dengan nekat bertanya apa Rais menjualnya. Dengan tersenyum, Rais menjawab kalau ia hanya menjual untuk hari ini, untuk merayakan pengumuman eventnya. Setelah mengatakan itu, para player pun menyerbu untuk membeli masakan Rais. Mereka semua langsung menikmati kelezatan sate itu. Malina seperti biasa membantu menertibkan barisan pengunjung. Meo dan Elektron menempel, Rais sudah tahu kalau mereka sangat lapar. Ia pun terus memasak hingga semua orang bisa menikmati masakannya.